Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dari kelas C. daerah wilayah kami yaitu Angsana. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia. Saya Rauda. Saya Safnur Sadia. A few moments later. Peta geologi Kecamatan Angsana memperlihatkan dua satuan batuan utama yaitu formasi Dahor dan endapan aluvial. Formasi Dahor menempati bagian terbesar wilayah pemetaan dan menjadi dasar geologi utama di area ini, sedangkan endapan aluvial menutupi lembah sungai dan dataran banjir. Peta juga menampilkan batas sarana usaha, sistem sungai, jaringan jalan, dan beberapa unsur geomorfologi yang menunjukkan bahwa daerah ini secara fisik berada pada dataran bergelombang rendah dengan kontrol fluvial kuat. Satuan batuan paling luas pada peta adalah formasi Dahor yang secara litologi tersusun atas batu pasir kasar sampai sedang, berwarna kuning, kecoklatan, berukuran butir, buruk hingga sedang tersortasi. Dengan angka porositas relatif tinggi, formasi ini sering disisipi lempung, lanau, batu bara, tipis, lignit, dan kerakal konglomeratan, menandakan lingkungan sungai purba berenergi sedang sampai tinggi. Karakter batu pasir yang lepas dan kurang kompak menunjukkan bahwa proses diagenesa yang dialami masih rendah, khas sedimen, kuarter, atau tersier paling muda. Di sisi lain, endapan elefolial tersusun dari pasir, lanau, lempung, kerikil, dan kerakal, dan endapan lumpur sungai. Satuan ini berumur sangat muda, belum mengalami lentifikasi, dan berkaitan dengan aktivitas sungai modern yang mengendap material pada dataran banjir. Sungai mengering dan rawa, litologi aluvial sangat heterogen, menggambarkan dinamika sungai tropis di Kalimantan Selatan. Dominasi kemiringan landai mengidentifikasikan bahwa struktur utama bukan merupakan lipatan besar, melainkan penyesuaian tektonik regional yang menyebabkan lapisan sedimen Pleistocene dan Tersier mudah mengalami penekanan mirror. Dengan demikian, formasi Dahor meskipun tampak sederhana di peta, sebenarnya memiliki struktur internal yang berpengaruh pada stabilitas lereng dan geometrik batu bara. Secara stratigrafi, daerah Angsana memperlihatkan urutan sederhana namun representatif untuk cekungan Barito bagian selatan. Satuan paling tua yang tersingkap adalah formasi Dahor, berumur Pleistocene. Kemudian di atasnya ditutupi oleh endapan aluvial sebagai satuan paling muda. Meski peta tidak menunjukkan satuan tersier yang lebih tua, secara regional formasi Dahor menindih formasi Warukin atau Tanjung yang berada di bawah permukaan. Urutan ini menggambarkan evolusi dari sungai purba bervolume besar menuju sungai modern pada Holosen. Kedua satuan ini berhubungan melalui kontak tidak selaras di mana endapan aluvial menutupi pelapukan formasi Dahor. Satuan dalam formasi tersebut terdiri atas batu pasir kasar, lanau, lempung, serta sisipan lignit dan kerikil konglomeratan yang menunjukkan bahwa formasi ini diendapkan oleh sistem sungai purba berenergi besar. Kemungkinan merupakan bagian dari kipas aluvial dan sungai Braided yang berkembang ketika pegunungan Meratus mengalami pengangkatan. Proses pengendapan ini berlangsung pada kondisi iklim yang berfluktual selama Pleistocene, sehingga endapan fluvial tebal yang memiliki struktur internal cukup kompleks di atas satuan Dahor. Sejarah geologi daerah Angsana dimulai ketika pegunungan Meratus mengalami pengangkatan signifikan pada Miosen akhir tengah Pliosen yang menyebabkan terjadinya erosi masif batuan metamorf dan batuan sedimen tua di bagian timur Kalimantan Selatan. Material hasil erosi ini kemudian diangkut oleh sungai-sungai purba ke arah cekungan Barito sehingga pada Pleistocene terbentuklah endapan molase tebal yang kemudian dikenal sebagai formasi. Lingkungan pengendapan pada masa ini ditandai oleh sungai Braided berenergi tinggi disertai perkembangan kipas aluvial yang luas.
dipicu oleh medan topografi curam dan curah hujan tinggi. Memasuki Pleistosen, serangkaian siklus glasial interglasial global mempengaruhi volume dan kekuatan aliran sungai sehingga mempertebal endapan fluvial dan menciptakan geometri sedimen yang bervariasi. Setelah dunia memasuki Holosen sekitar 11.700 tahun yang lalu, iklim menjadi lebih stabil dan hangat, sehingga sungai di kawasan Angsana berubah menjadi sistem meandering dan floodplain yang lebih tenang. Proses-proses inilah yang membentuk endapan aluvial yang kini mengisi lembah dan dataran rendah daerah Angsana. Dengan demikian, sejarah geologi kawasan ini mencerminkan perjalanan panjang dan pengangkatan tektonik, erosi besar-besaran, pengendapan fluvial purba, hingga pembentukan bentang alam modern yang kita lihat pada peta saat ini. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.